Eee, mohon maaf saya lupa record. Oh, terima kasih. Ya ampun, saya lupa record. Oke, back saya coba, jelaskan lagi nih. Kita kalau boleh saya mengklasifikasikan jurnal tuh, sejauh yang saya tahu tuh kita punya 2 ya. Kita mengakui 2, kuartil dan indeksasi jurnal. Tapi kalau kita hanya, bahas kuartal juga boleh nanti. Kita akan cek satu-satu. Oke, next. Pertama, saya kira hal yang paling penting untuk sebelum kita melakukan submit jurnal itu, kita cari tahu dulu nih, jurnal kita itu modelnya itu open access atau subscription, atau mereka mungkin hanya provide open access. Ada beberapa jurnal yang hanya provide open access, jadi kita mau nggak mau harus bayar ke mereka gitu. Salah satu keuntungan open access itu saya kira larinya nanti ke sitasi ya Bapak Ibu. Sitasi nanti akan jadi lebih gampang dan kita bisa mengakses paper orang lain yang open access itu lebih mudah gitu. Tapi di lain sisi ya kita harus siap funding, betul-betul fundingnya kuat. Saya ingat salah satu jurnal Q1 di sini, Q1 dan High Impact Factor Journal itu sampai 10 koma. Kalau open access itu sekitar 3.500 sampai 3.900 US dollar. Nah, itu cuma untuk satu paper yang harus kita siapkan untuk bayar. Bayangkan kalau kita sampai publish di situ, funding apakah mohon maaf funding di RPM itu cukup gitu untuk satu paper gitu loh. Jadi kita harus pintar memanage uang yang terbatas untuk minimal mungkin 2 atau 3 publikasi ke depan gitu kan. Jadi ini yang saya bilang tadi, untuk tahu apakah jurnal itu worth it atau enggak, kita cek dulu cara mereka publish itu apa gitu. Ada yang support dua publikasi, cara open access dan subscription, ada yang cuma support open access. Jadi itu kita harus teliti. Biasanya di website jurnal itu kita bisa cek Bapak Ibu sekalian, di publishing option-nya itu ada. Jadi kita bisa cek apakah mereka provide subscription juga atau mereka provide hanya open access. Tapi dari case saya, itu Prof saya itu cuma ngomong, kalau bisa semua paper kamu subscription gitu. Kenapa Prof gitu? Saya fundingnya terbatas gitu. Beliau jujur fundingnya terbatas. Jadi akhirnya beliau itu punya 2 project. Sudah selama saya di sini kita udah publish 5 paper. Jadi cuma satu yang open access, yang lainnya subscription. Jadi kita kalau bisa publish via subscription itu no funding at all. Jadi kita nggak perlu bayar apapun, cuma ya publish benar-benar full full bisa diakses itu setelah 2 tahun kalau nggak salah ya ketentuannya itu ya. Immediate publishing-nya ada, tapi benar-benar fully access itu setelah 2 tahun kalau nggak salah. Tapi coba kita bisa baca itu di publishing option-nya masing-masing jurnal, saya kira. Kemudian itu tadi poin yang mau saya tekankan, cara publish ada 2. Jadi kita harus teliti, tapi kalau kita punya funding yang terbatas, kejar subscription. Nah, itu kita harus baca teliti di masing-masing portal jurnal itu beda-beda. Gitu. Jadi kita harus survei dulu, Bapak Ibu. Itu penting. Kemudian next, ini mungkin yang udah common Bapak Ibu sekalian tahu, tapi saya coba sampaikan kembali. Itu kita bisa cek quality jurnalnya. Kita cek apakah mereka itu di range Q1, Q2, Q3, atau Q4, atau kalau di kami itu kita kejar SCI atau SCIA, atau AI. Itu sebagai syarat lulus kalau di sini. Jadi kalau kami malah lebih fokus ke pakai Clarivate, tapi skema gue itu kita nggak terlalu fokus. Cuman kalau Indo saya kira fokus ke skema gue itu bagus, karena kita kan rujukannya ke key ya, ke kuartal. Kemudian nanti kalau misalnya saya tolong cepat, saya tolong diinikan aja Bapak Ibu sekalian, di pending aja atau diinterupsi aja nggak apa-apa.
Kalau misalkan terbesit pertanyaan, saya nggak masalah gitu. Ya. Next, ini yang jadi salah satu dilema kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau cari jurnal, tadi yang saya bilang ada model open access dan subscription. Subscription itu kita beberapa jurnal, kebanyakan kita bisa coba akses via Skyhub. Tapi jujur itu nggak legal. Jujur itu nggak legal. Bahkan profesor saya itu tahu Skyhub itu dari saya. Saya bawa info ini dari Indo dan beliau ngomong, kamu kenapa bisa akses paper yang bagus-bagus? Skyhub, Prof. Gitu. Apa itu? Terus saya kasih linknya. Akhirnya beliau, oh bisa ya, bisa. Padahal beliau tuh punya akses gitu loh. Beliau punya akses yang institution access itu, via institution itu beliau juga punya. Gitu. Tapi kan institution juga limited ya, saya kira Bapak Ibu. Nanti juga mungkin boleh dikasih masukan di sini. Nggak semua departemen itu punya link yang jurnal yang kita pengen gitu. Kadang kita perlu jurnal yang lintas bidang, mau nggak mau kita harus cari mungkin di Skyhub gitu kan. Atau kita perlu PDF e-book yang terkenal gitu kan. Kita bisa cari di Library Genesis itu bisa. Saya kira ini powerful source untuk akses reference ya. Karena kalau kita ngomong jurnal, reference citasi kita itu harus jelas dulu gitu loh. Supaya nanti kita akan discuss nanti di proses alur submission jurnal, itu akan saya tekankan lagi kenapa kita penting untuk memperoleh referensi yang jelas. Salah satu cara lainnya adalah tadi yang saya mau share itu access via institution ini nggak semuanya punya gitu. Bahkan di kami aja kami limited, nggak semua departemen itu punya gitu. Tapi kebetulan departemen sipil nggak ada. Akhirnya kemarin ketika saya perlu satu paper yang benar-benar harus bayar, itu Skyhub nggak ada. Kemudian saya minta bantu salah satu teman saya, mungkin beliau udah ada di sini, itu Pak Raji. Pak, itu saya boleh nggak tolong nggak nih, ini ada paper tapi saya nggak bisa download gitu. Lo gimana gitu? Pak, kalau ada akun institusi, saya minta tolong nih Pak, di-download. Akhirnya dapat. Di-download sama beliau. Wah, itu sangat terbantu. Jadi akses dari teman itu juga penting kalau kita perlu sesuatu gitu loh. Dan kita tidak memiliki itu, kita mungkin terbatas akan satu kondisi dan kondisi lainnya, dan kita ya mau nggak mau mencari bantuan gitu loh. Itu mencari bantuan itu penting. Kedua, kasus yang kemarin itu saya ngomong sama profesor, Prof, paper ini saya nggak berani describe di resultnya, itu ada satu paper yang betul-betul mirip. Saya perlu tahu hasil mereka apa, hasil kita apa. Itu model membandingkan hasil gitu. Jadi riset kita tuh mirip, cuman ada tambahan di bagian riset saya. Jadi saya bilang, Prof, saya nggak bisa akses via Skyhub dan saya nggak punya akses institusi. Prof, bisa nggak bantu saya? Bisa. Saya carikan akses di kampus lain. Ternyata kampus lain ada akses di Taiwan. Dan itu saya dapat papernya. Luar biasa bagus. Dan itu berbayar memang. Kalau kita bayar sendiri mahal, tapi kalau kita minta tolong, itu gratis. Jadi kita perlu sumber penting itu, cuma kita nggak punya akses. Itu tadi, kita cari bantuan. Jadi jangan terpaku akan, oh oke, kalau udah nggak bisa ya udahlah, sayang aku nggak bisa dapat referensi ini. Padahal sebenarnya bagus, benar-benar relate sama riset kita. Ya kita minta bantu, Bapak Ibu. Jadi jaringan, koneksi, teman itu penting untuk memperoleh referensi yang betul-betul valid gitu loh, yang bisa di cross check di sistemnya submission journal. Oke, saya kira lanjut. Ya, umumnya secara garis besar itu bisa dilihat di PPT, itu sesimpel ini aja Bapak Ibu. Kita kalau ngomong, kita udah nyiapin manuskrip nih. Ini kalau saya ngomong manuskrip itu artinya draft paper ya. Mungkin nggak common di beberapa orang, tapi kalau yang udah biasa itu, oke, saya ngomong manuskrip, oke, berarti itu draft paper gitu. Draft paper yang akan kita submit ke jurnal. Oke, kalau kita punya manuskrip,
kita akan submit ke sistem via online. Dan itu akan direview dalam waktu yang kita nggak tahu berapa lama. Biasanya normalnya itu 3 bulan, sampai ada yang setahun. Dan saya mengalami sekarang salah satu paper saya itu udah 7 bulan, Bapak Ibu. Dan saya stres di situ. Itu salah satu syarat lulus saya, dan saya nggak bisa nunggu gitu kan. Saya harus cari cara gimana saya bisa lulus on time gitu kan. Akhirnya saya riset lagi. Bukan saya pesimis itu kualitasnya nggak bagus, enggak. Tapi karena saya pesimis ini nggak bisa ngejar waktu kelulusan saya gitu loh. Karena saya kejar target itu kalau bisa tahun depan pertengahan. Jadi akhirnya ya saya harus riset lagi. Saya cari cara gitu ya. Jadi secara umum ini sesimpel ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngomong secara detail, ini saya ngadopsi dari salah satu papernya open access. Bapak Ibu bisa download di Hanafisadeh kayaknya. Ya, di situ saya cantumkan penulis, tahun terbit, dan judul. Itu bagus, luar biasa bagus. Sebelum lebih jauh, saya disclaimer dulu nih. Kebanyakan referensi saya itu ngambil dari salah satu video profesor yang melakukan webinar dengan Telkom University. Beliau ada profesor dari TU Delft, Netherlands. Jadi beliau punya PPT, saya coba sampaikan lagi di sini, tapi saya tambahkan lagi dengan pengalaman saya. Gitu. Jadi saya harapannya apa yang saya sampaikan ini gitu bisa terarah gitu loh. Kemudian saya tambahkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan di sini. Jadi harapannya lebih baik gitu. Oke, kalau kita punya manuskrip, akan lebih baik kalau kita itu peer review dulu sesama, kalau bisa satu bidang yang kira-kira ngerti kalau saya ngomong topik ini, beliau bisa nge-review gitu. Jadi semakin banyak peer review, entah itu teman, supervisor, atau orang yang ada di lingkungan kerja kita, itu akan memoles manuskrip kita jadi satu produk yang lebih baik. Itu percayalah Bapak Ibu. Saya melakukan itu, alih-alih saya melakukan itu dengan profesor saya sendiri gitu loh. Sebenarnya beliau tipikal orang yang yaudah kamu kerjakan aja, nanti kita coba submit gitu. Tapi saya selalu memaksa, Prof, tolong direview dulu deh gitu. Kita bolak-balik review revisi nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita dihajar waktu revisi selesai. Karena saya sering mengalami itu gitu. Jadi saran pertama ketika kita punya manuskrip itu akan lebih baik kalau kita punya orang yang bisa mereview paper kita. Misal, kalau kita punya satu paper, oh saya pengen salah satu dosen expertise di ITB nge-review nih, boleh nggak ya? Gitu. Boleh, boleh. Pak, Ibu, saya punya paper nih, saya yakin dah cukup bagus, tapi saya pengen Bapak Ibu nge-review. Sebagai imbalan, sebagai reward, saya mohon izin jika Bapak Ibu berkenan, Bapak saya masukkan sebagai co-author. Salah nggak? Nggak. Karena beliau fokus sebagai reviewing, writing, dan soal novelty, itu saya boleh ngomong dosen-dosen yang udah pengalaman itu akan memberikan banyak masukan. Percayalah Bapak Ibu. Saya di tahun pertama, tahun kedua, manuskrip saya itu merah semua. Dan saya stres, sering stres. Bukti nyata, bukti hidup itu ada Bu Iin. Itu sering jadi tempat keluh kesah saya tuh kalau saya lagi stres itu. Masalah ini, masalah itu, wah luar biasa banyak. Itu tadi ya, peer review itu penting. Kemudian kita perlu ngerevisi. Ngerevisi setelah dari beliau-beliau ini, itu direvisi, kita lagi yang revisi. Jadi, karena itu kan tugas kita yang tahu lebih dalam riset ini. Tapi boleh nggak sih riset kita itu ditambahin scope-nya gitu. Mungkin jadi multi approach berdasarkan masukan orang yang kita tawarkan sebagai co-author gitu. Boleh nggak? Boleh. Kita tambahin lagi. Itu akan memoles manuskrip kita akan jadi jauh lebih baik. Percayalah. Nanti saya akan kasih contoh real yang saya alami di sini dan yang saya lakukan di sini. Kemudian housekeeping ya, ada kayak housekeeping work gitu. Itu sebenarnya lebih ke
hal-hal yang common ketika kita submit di paper ya. Plagiarism check, proofreading, tadi saya bilang menginvite co-author itu supaya mereka juga bisa proofread gitu sebenarnya. Proofread kerjaan kita ini ada grammar error atau apa dan sebagainya, itu penting. Kemudian yang nggak kalah penting ya, kita tuh benar-benar harus memilah jurnal yang tepat untuk paper kita. Itu saya kira poin penting biar kita nggak salah submit jurnal. Kemudian di tiap jurnal itu punya hal-hal yang unik. Mereka punya guideline sendiri-sendiri, dan guideline itu ketika kita sudah mentargetkan satu jurnal, kita harus obok-obok guideline-nya sampai selesai gitu. Dan kita menyiapkan manuskrip kita sesuai guideline-nya mereka gitu. Karena tiap jurnal itu unik. Elsevier, Springer, publisher lain-lain itu beda-beda. Kemudian kita finalisasi nih gitu. Finalisasi nanti ini saya kasih contoh punya saya itu di bagian akhir, tapi secara garis besar itu kita punya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 dokumen yang harus kita siapkan ketika kita mau submit. Jadi jangan kita pengen submit tapi cuma nyiapin manuskrip gitu, tapi banyak hal yang harus kita siapkan, mulai dari title page, cover letter, kemudian figurnya itu harus kita susun, gambar-gambar. Kemudian yang nggak kalah penting itu highlight. Highlight itu di tiap jurnal itu hampir saya kira hampir minta semua kalau di Elsevier itu. Mereka akan minta highlights kamu itu apa sih? Tolong kasih 3-5 poin. Itu highlights biasanya di sana. Kemudian author biography itu saya kira nggak begitu penting, tapi beberapa jurnal juga mencaratkan. Jadi tergantung jurnal Bapak Ibu. Kalau IEEE, terutama IEEE Access dan IEEE Transaction itu mereka perlu author biography. Jadi ketika kita submit, review, accepted, publish, itu biografi kita lengkap di situ dengan manuskrip full kita. Itu juga bagus sih sebenarnya saya kira. Tapi nggak semua jurnal provide itu. Kemudian kita start submission nih, gitu. Ketika kita ngomong start submission di sini, start submission garis putus-putus ini, paper kita itu udah melayang di review oleh orang-orang yang berkepentingan gitu di sistem perjurnalan itu. Ada banyak pihak yang harus kita berikan attention khusus ya. Saya kira ada 1, 2, 3, 4, 5 stakeholder mungkin ya, 4-5 stakeholder. Jadi ada managing director, ada editor in chief, ada reviewer, kemudian di proses itu Bapak Ibu sekalian bisa lihat di workflow itu. Tapi di sini saya pengen menekankan ini. Ada yang namanya desk rejection. Jadi itu early review oleh managing director dan editor in chief. Saya boleh nggak ngomong editor in chief itu adalah man in command-nya jurnal. Tapi editor in chief itu juga akan mendelegasikan proses review itu untuk memilih reviewernya itu ke associate editor atau editor. Jadi editor in chief dan editor itu punya peranan krusial di tahap awal. Jadi saya kira 1, 2, 3. 3 orang ini kita harus tahu triknya dulu supaya kita lolos screening tahap awal, supaya kita tidak mengalami desk rejection. Itu penting. Jadi saya ada 2 kali desk rejection. Itu rejection tahap awal. Kemudian lebih sering lagi saya di reject setelah review. Itu malah udah terlalu sering ya Bapak Ibu, makanya saya berani ngomong kita perlu tahu triknya dulu nih di sini, ngambil hati mereka tuh apa gitu loh, ngambil attention mereka tuh gimana gitu. Itu kita kalau ngomong early review. Kemudian ketika paper kita itu kan kalau di sistem submission itu kita bisa cek ya Bapak Ibu prosesnya di editor misalnya, itu berarti lagi early screening. Kemudian ada review. Review itu berarti banyak
banyak kemungkinan editor sudah menginvite reviewer yang mereka rasa capable untuk mereview paper kita. Mereka invite beberapa reviewer. Kemudian dalam proses itu kita, ya itu tadi, menunggu, kemudian jika reviewer memberikan rekomendasi bagus, itu mungkin mereka akan accepted. Tapi, ada tapi, accepted with major revision atau minor revision. Tapi kebanyakan kalau di case saya itu adalah major revision. Jadi, it's fine. Selama kita dapat major revision, itu saya boleh ngomong 50-50. Kesempatan kita keterima itu 50-50 dah. Jadi boleh nggak, tapi nggak boleh takabur. Boleh nggak saya ngomong, oh mungkin paper saya akan accepted. Boleh. Kita tinggal berharap revisian kita maksimal dan reviewer menerima argumen kita. Nanti kalau argumen itu namanya, saya kira response letter atau review letter, kita harus bikin itu nanti. Sesuai dengan apa yang reviewer tanyakan, apa yang reviewer pengen tahu di riset kita itu. Di proses itu nanti akan bolak-balik, ya kita perlu waktu di situ. Tapi percayalah Bapak Ibu, kita jangan pernah pesimis akan satu kualitas paper kita. Yang namanya kita nyoba tuh nggak salah, nyoba dengan high impact factor, Q1, dan high ranking journal, itu penting. Karena dari situ terkadang kita dapat feedback yang bagus, gitu loh. Di situ triknya, kalau saya, karena saya lebih sering reject daripada accepted, belasan manuskrip saya siapkan, tapi yang accepted cuma 5. Itu saya belajar satu hal. Kalau saya submit ke jurnal yang bagus dulu, mungkin kalau ada kesempatan, mereka akan kasih saya feedback yang bagus. Karena mereka mau paper kita itu sesuai standar jurnal yang mereka punya, gitu loh. Dan itu akan ke-upgrade, mau nggak mau akan ke-upgrade, Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini itu. Jadi jangan pernah menyetandarkan, kayaknya paper saya cuma cukup di Q2. Jangan. Kita coba, oke, saya pesimis saja dulu nih, gitu. Saya pesimis. Oh sorry. Saya yakin aja dulu. Apa ya? Optimis ya. Oke. Saya optimis saja. Saya coba di high ranking journal. Q1 IF lebih dari 10. Itu saya lakukan di tahun kedua. Dan luar biasanya kita dapat feedback yang sangat-sangat buruk. Sangat-sangat buruk dari reviewer. Tapi apa? Mereka kasih opportunity. Oke, saya address ini loh di papermu. Saya kasih highlight point ini. Bisa nggak kamu improve dengan waktu misalnya paling banyak itu sebulan? Oke, kita coba gitu loh. Kita kasih, bisa nggak kita improve kualitas paper kita, kualitas manuskrip kita itu sesuai yang mereka mau gitu. Kalau nggak bisa, kita kasih alasan. Tapi kalau bisa, kita juga kasih alasan kenapa kita bisa. Akhirnya mungkin kita tambah eksperimen atau dan lain hal gitu. Jadi data bisa nambah, discussion bisa nambah. Akhirnya bisa lebih fokus, semakin fokus tapi dalam gitu loh. Itu penting. Discussion itu fokus dalam itu penting. Itu yang saya alami. Oke, by the end harapan kita accepted, tapi kalau Bapak Ibu suatu saat, dan saya harap akan merasakan itu, publish di jurnal Q1, High Impact Factor, ranking 1, wah, itu pengalaman luar biasa. Kami melakukan itu udah 2 kali. Ini paper yang ketiga. Kita lagi revisi. Di Journal Automation and Construction, itu ranking 1, Q1, IF-nya itu 10, sekian. Di situ saya stres karena reviewnya sampai 3 tahap. Review sampai 3 tahap, revisi sampai 3 tahap. Tapi dari versi pertama kita submit sampai versi terakhir itu sangat terlihat perbedaannya. Jadi luar biasa, proses review itu bisa betul-betul improve kualitas paper kita. Jadi jangan takut submit ke paper yang high impact factor. Itu saya kira saran saya yang pertama. Next, mungkin kalau kita baca paper, ini akan jadi common ya Bapak Ibu ya. Kalau kita harus menyiapkan outline. Jadi seperti biasa outline itu kita punya
Title, judul, abstrak, highlights, kemudian kalau engineering itu saya kira introduction, background, method research approach, result discussion, conclusion, and future works. Nggak semua paper publish itu provide future work, tapi sebenarnya provide future work itu juga penting saya kira, karena ketika kita memberikan arahan dan kekurangan riset kita, itu akan menjadi satu gambaran bagi pembaca kita atau reader kita itu, oh oke, mungkin saya bisa riset di sini loh, kalau saya tertarik dengan papernya, saya bisa memberikan knowledge gap-nya di sini, gitu. Jadi, point future work itu nggak semua orang kasih, karena menurut saya, ada yang nge-keep, oke, saya kasih conclusion aja, tapi saya nggak mau kasih future work. Tapi ada juga yang pengen kasih future work karena mungkin dia pengen stop di sini risetnya, berharap ada orang lain yang mungkin akan ngasih gap itu gitu. Jadi itu penting. Kalau kita prepare outline tuh kalau bisa future work-nya kita kasih. Kemudian kalau kita mau nulis paper itu yang baik tuh kira-kira gimana sih? Ini saya ngutip dari webinarnya Profesor yang dari TU Delft bersama Telkom University, itu beliau ngasih kayak gini. Tapi saya tambahkan poin yang keempat. Jadi saya edit poin beliau yang keempat tuh yang menurut saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kena gitu loh. Jadi oke, clear scope itu jelas. Kita harus bikin scope riset kita itu sejelas mungkin gitu. Jadi sempit dan terarah itu penting. Tapi kalau mau multi approach juga boleh. Sempit, terarah, by multi approach. Itu lebih disukai. Yang saya lihat ya dari model tren riset sekarang. Kemudian kita juga perlu solid research approach. Jadi boleh nggak sih saya ngomong solid research approach itu lebih ke kita mereference approach yang udah benar-benar paten gitu loh, yang udah well known, tapi kita mau tambahin nih approach kita, boleh nggak? Combine boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak boleh menghilangkan approach yang sudah ada, karena itu boleh saya ngomong itu adalah history research. Jadi harus kita keep, kemudian kita propose hal baru, tapi tetap kita ceritakan history yang di belakang itu seperti apa. Kenapa kita harus propose hal yang baru gitu. Nah, gimana caranya kita bisa punya pendekatan yang solid? Kita literatur review, Bapak Ibu sekalian. Literatur review itu penting. Saya boleh ngomong ratusan paper itu kurang untuk dibaca. Kurang. Mungkin referensi yang saya pilih itu hanya puluhan gitu loh. Tapi yang saya baca itu bisa ribuan, 1000 lebih. Karena sampai hal yang nggak penting juga kita cari gitu loh. Jadi tekniknya biar nggak seperti itu caranya gimana? Kita udah banyak sekali AI tools yang bisa mempersempit scope nyari riset kita gitu loh. Boleh nggak kita pakai mereka? Boleh. AI tools itu banyak. Tapi kayaknya saya lupa sharing di sini ya. Saya pernah pakai itu beberapa kali dan itu sangat berguna. Mungkin next time nanti saya coba share linknya deh kapan-kapan. Jadi modelnya itu model algoritma yang mencari. Ketika kita masukkan satu paper, satu topik paper jelas gitu kan, yang sudah terpublish, dia akan nge-link ke paper-paper yang pernah publish sebelumnya. Jadi itu semua related. Nah, itu saya kira salah satu teknik untuk mempersempit mencari referensi. Ada. Nanti saya coba cari deh, Bapak Ibu. Saya mungkin sedikit lupa. Ada dua AI tools itu yang bisa kita pakai. Kemudian, saya kira yang nggak kalah penting itu adalah riset kita itu harus berkontribusi ke komunitas riset. Jadi sebenarnya komunitas riset itu saya persempit ke komunitas riset, tapi sebenarnya juga bisa ke apply ke industrial. Itu boleh, tergantung jurnal yang mau kita tuju. Jadi harapannya riset kita itu tuh nggak lokal. Oke, kita pakai produk lokal, tapi harapannya
produk lokal ini signifikan dan bisa orang lain terapkan gitu loh. Contohnya apa? Saya kasih contoh gini deh. Ketika kita ngomong produk lokal, oke, kita punya bahan mentah nih yang bisa kita eksperimen. Tapi kan daerah lain, negara lain nggak punya, gitu loh. Terus kalau saya diposisikan sebagai editor, Anda submit yang riset yang model lokal, mau nggak saya terima? Belum tentu mau. Tapi belum tentu juga nggak mau, gitu loh. Itu tergantung editor ya. Tapi kalau saya sebagai editor, saya nggak mau. Karena riset Anda itu lokal, nggak bisa saya provide ke orang global. Mungkin material kita lokal, tapi kita pakai approach yang global. Boleh nggak? Boleh. Itu udah bukan lokal lagi. Itu udah global. Dan itu saya dengan senang hati kok, saya sebagai editor, saya akan berikan kesempatan, oke, reviewer, tolong di-review. Mungkin ini bisa akan jadi lebih baik kalau misalkan kita kasih tahap review, gitu loh. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Next, saya mau lanjut ke tipe paper dan publikasi. Saya kira kalau teman-teman yang terbiasa submit, itu ada beberapa tipe paper ya. Mungkin saya nggak masukin di sini semua, karena di sini memang ada beberapa poin penting, itu literature review, case study, comparative research, content analysis, survey collected data, sensor measured data, testing theory, terus deskriptif ada juga, dan multi metode tadi yang saya bilang. Jadi masing-masing pendekatan itu akan menentukan model paper kita di sistem submisi nanti apa. Tapi kebanyakan model kalau yang di saya itu saya selalu ambil yang general. Itu original research. Itu nggak ada di sini. Tapi kalau di sistem submission itu ada. Dia ada model original research, kemudian special collection atau special topic atau special issue. Kemudian itu ada letter to editor, kemudian ada review. Saya kira nanti kalau saya kurang mohon ditambahin Bapak Ibu yang mengetahui akan hal itu. Kemudian ada banyak academic publisher yang bisa kita pilih, saya kira ya. Saya nggak akan fokus ke satu-satu karena ini makan waktu banyak kalau kita ngomong data, model data dan model tipe riset. Tapi yang mau saya tekankan di sini, model data kita itu pasti akan menentukan tipe paper kita di model di sistem submission nanti, gitu ya. Nanti di lain kesempatan saya harap saya bisa bikin video tersendiri tentang gimana caranya submit. Mungkin next time saya coba bikin videonya di YouTube aja mungkin ya. Oke, gitu deh. Saya coba deh nanti kapan-kapan. Kemudian kita ngomong academic publisher. Favorit itu, kalau saya boleh ngomong, favoritnya peneliti itu tetap masih ke Elsevier. Elsevier itu kenapa? Karena ya mereka bisa dibilang yang paling luas yang bisa kita jangkau. Model scope riset mereka itu juga luar biasa banyak. Springer juga nggak kalah banyak ya, tapi personally saya boleh ngomong Springer itu di urutan kedua setelah Elsevier. Bapak Ibu, kemarin ada wacana MBTI itu malah dianggap nggak valid gitu ya sama ya segelintir orang di Indo. Tapi kalau untuk Taiwan, kita masih mengakui MBTI. Cuman nggak semua jurnal. MBTI itu nggak semua jurnal boleh kita pakai. Jadi kita harus pilih-pilih juga, Bapak Ibu. Hati-hati, mungkin malah terselip jurnal yang predator, kita nggak tahu. Gitu. Kemudian ada IOP Science. Itu juga saya kira lumayan terkenal ya. Taylor and Francis juga ada. Dan lainnya, itu saya nggak bisa sebutin satu-satu, tapi mungkin masih ada banyak ya. Tapi ini yang saya tahu. Next. Nah, ini poin penting. Poin penting ketika kita ngomong gimana sih caranya supaya paper kita itu bisa lolos review awal, early review sampai proses review akhir dan akhirnya accepted.
saya boleh ngomong, kita sebagai author, kita juga harus memposisikan diri sebagai semua stakeholder ini, gitu loh. Jadi gimana sih Pak caranya kita memposisikan diri sebagai mereka? Oke, cari pengalaman. Kita bisa aja jadi reviewer jurnal lokal, jurnal internasional, dan yang nggak kalah penting, saya kira ada kesempatan di mana Bapak Ibu itu ketika bikin akun jurnal di submission system, itu Bapak Ibu sekalian akan mencentang viable-kah menjadi reviewer? Centang aja. Kenapa? Karena expertise kita di situ kita cantumkan, ketika editor anggap kita itu capable untuk mereview sesuatu, mereka akan invite kita sebagai reviewer. Di situ gagasan awal tentang riset orang sebelum publish itu kita bisa tahu, gitu loh. Dan kita bisa tahu model gaya tulisan mereka, model ide yang mereka propose, itu sangat penting, gitu. Jadi silakan kalau bisa jadi reviewer karena itu akan membangun pengalaman kita untuk mereview jurnal yang mau publish. Jadi in case kita nanti submit, kita sudah bisa memposisikan diri sebagai reviewer. Itu udah satu poin penting. Oke, harus nggak sih kita jadi editor? Nggak harus. Karena editor itu tugasnya adalah memfilter jurnal kita itu cukup bagus atau enggak di review. Anda nggak harus jadi editor untuk memposisikan diri sebagai mereka. Tapi saya boleh menyampaikan di sini, kita bisa meminimalisir reject awal tahap review itu dengan tips dan trik yang ada di guideline. Selama kita itu punya guideline jurnal tertentu, kita fokus mau submit ke satu jurnal, kita obo-obo aja guideline itu. Dan harapannya ya tentu kalau kita udah sesuai guideline, mereka nggak akan pernah ngomong, oh oke, ini saya review karena mungkin insufficient ya, kayak saya ngomong ini nggak cukup bagus dari sisi grammarnya gitu loh, kualitasnya rendah, poor quality, jadi saya reject di tahap awal. Oke, kalau editor mau ngasih alasan kayak gitu, kita dengan senang hati terima. Oke, berarti saya perlu proofread lagi nih paper saya karena menurut mereka nggak terlalu bagus gitu loh. Tapi biasanya mereka akan kasih alasan yang lebih saintifik ya. Oh oke, paper Anda mohon maaf akan kami reject karena mungkin tidak sesuai dengan aim dan scope. Dan menurut kami novelty-nya kurang. Itu dengan senang hati kita akan menerima. Oh oke, berarti kalau emang menurut mereka kurang novelty, kita coba cari lagi nih kebaruannya di mana gitu. Dan kita submit ke jurnal yang lain. Gitu. Kita nggak boleh submit ke jurnal yang sama karena kan pasti rejected lagi gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian kita menempatkan posisi diri kita menulis paper itu di orang ini. Gitu. Jadi kita bisa meminimalisir yang namanya reject di tahap awal. Gitu. Kemudian nggak semua orang akan baca paper kita secara full gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang akan baca dan gimana cara mereka bacanya gitu. Sehingga ketika kita nulis paper itu kita akan berulang-ulang kali baca. Kalau masih nggak enak, kita revisi lagi. Sampai saya puas itu bisa berkali-kali revisi, belasan puluhan kali bisa. Sampai Prof bilang, udahlah submit aja. No, saya belum mau gitu loh. Menurut saya kurang bagus. Apanya yang kurang? Stop Prof, saya tambahin dulu di datanya gitu. Sure? Ya, saya bilang. Oke, then go. Saya tambahin sendiri gitu loh. Padahal Prof, ya udahlah yang penting submit karena kebetulan profesor saya itu baru dipromosi jadi associate ya, dan beliau masih kejar ke full profesor. Beliau targeting, Pan, saya tolong dibikinin 10 Prof. Yang bener aja saya kapan lulusnya gitu loh. Nggak mungkin gitu. Tapi ya udah oke lah gitu karena beliau bos saya gitu. Saya coba memenuhi ekspektasinya beliau gitu, bisa apa enggak gitu. Jadi kita harus pahami dulu siapa yang baca dan gimana cara mereka baca, itu penting. Jadi nggak semua orang akan baca full manuskrip kita, enggak gitu ya. Next. Sorry, kalau ada pertanyaan saya diinterupsi aja, gitu nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian.
Oke. Next, lanjut. Kita akan ngomong ke highlights. Highlights itu salah satu poin penting yang menurut saya nggak boleh tinggalin. Beberapa jurnal tidak mewajibkan highlight, tapi kebanyakan jurnal itu mewajibkan dan meminta highlight. Jadi itu required documents. Biasanya highlight itu 3-5 poin, kita bikin short sentence yang bisa nangkep novelty dari kita itu apa gitu. Kemudian apa metode yang kita propose itu apa gitu, pendekatan yang kita pakai itu apa. Usahakan highlight-nya itu concise. Apa ya? Concise itu ya. Oh, concise itu padat dan informatif. Kayaknya boleh deh saya ngomong concise itu padat dan informatif. Ya. Kemudian boleh nggak sih highlights kita itu sedikit provokatif? Ya boleh gitu loh, karena itu tujuannya highlights biar orang itu tertarik untuk baca paper kita ketika paper kita publish gitu. Jadi a bit provokatif itu boleh, karena itu tujuannya untuk ngambil atensi dari si pembaca gitu agar kelihatan eye catching dan menarik gitu. Oke, kayaknya riset Anda itu novel ya gitu, dan pendekatan yang Anda pakai itu juga baru gitu loh. Ya udah oke, saya download paper Anda, saya baca gitu. Akhirnya disitasi. Itu salah satu gunanya highlights saya kiranya. Next, sampai mana tadi sini? Oke. Ini yang saya bilang tadi, kalau boleh, kalau bisa kita punya riset, silahkan lakukan riset kolaborasi. Karena yang namanya riset sekarang itu kalau untuk spesifik ke satu bidang dan pendekatan yang kita pakai itu hanya major di bidang kita, itu kurang menarik, Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh, kenapa paper yang autornya banyak itu lebih menarik daripada paper yang autornya sedikit. Boleh nggak sih pakai autornya sedikit? Boleh. Kalau kita punya confidence yang kuat bahwa dengan 2 orang aja cukup dan saya yakin ini novel, go. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Tapi boleh nggak lebih banyak? Boleh, karena tugasnya co-author itu, kalau mereka punya kelebihan, mereka akan memberikan sumbangsi pendekatan diskusi yang bisa dibilang menjadi sesuatu yang baru gitu loh, karena itu bukan bidang kita. Apalagi ya, co-author kita itu dari universitas yang berbeda, majornya sama, tapi ketertarikan risetnya berbeda gitu. Itu akan lebih menarik. Bahkan salah satu riset profesor saya itu publish di paper yang luar biasa bagus menurut saya ya. Kalau di sipil itu ada di American Society of Civil Engineer, itu tembusnya luar biasa sulit, tapi papernya luar biasa bagus. Itu salah satu paper yang ada di tengah ini, Bapak Ibu. Itu yang ada di ISC ini, yang Buried Wireless Sensor Network itu. Jadi itu penulis pertama itu profesor saya yang sekarang. Kemudian co-author-nya itu adalah teman-teman postdoktoralnya beliau. Waktu beliau dulu di Berkeley University, California. Jadi beliau tuh pernah postdoc kalau nggak salah setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi Pak, kita kalau ngomong postdoc itu nggak ada habis-habisnya Pak. Postdoc itu gunanya apa sih gitu. Bapak Ibu sekalian, postdoc itu saya kira gunanya sangat sangat luar biasa bagus ya untuk membangun relasi. Ketika kita ada di environment di mana satu lab itu berisi anak doktoral, postdoktoral, master, bahkan bachelor, itu informasi tentang riset itu kayak ngalir gitu loh. Dengan orang yang dari disiplin ilmu yang berbeda. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Saya nggak pernah diceritakan prof saya tentang postdoc, tapi saya akan kasih satu video orang yang luar biasa karena beliau postdoktoral dulu di Australia. Beliau share semua pengalaman tentang gimana sih kehidupan anak PhD itu, gimana sih kehidupan anak postdoc itu, gimana sih kehidupan riset itu, beliau share semua di situ. Dan saya menyesal kenapa saya nggak tahu itu dari awal. Dan itu akan saya share nanti di bagian akhir.
Jadi di slide ini saya mau menekankan semakin banyak co-author itu akan semakin bagus. Pak, larinya nanti ke kum, gak masalah. Kita perlu track record riset dulu yang bagus, saya kira. Jadi track record riset yang bagus itu penting sebagai awal karir seorang dosen. Saya kira loh Bapak Ibu ya, menurut pendapat saya. Kenapa? Saya terima gitu diskriminasi saya sebagai penulis kedua, biarpun kontribusi saya mungkin di situ lebih besar dari profesor saya. Oke, nggak apa-apa, karena to be honest itu adalah kondisi tertentu yang harus saya setujui gitu di sini. Tapi akhirnya saya di tahun terakhir, tahun ketiga, dan mungkin nanti sampai tahun keempat ke depan itu, saya dikasih kesempatan, oh oke, saya nggak akan kasih kamu kerjaan tulis paper lagi untuk saya. Saya mau kamu fokus ke risetmu. Saya nggak akan kasih kamu review jurnal lagi. Karena jujur aja, dulu tahun pertama sampai tahun kedua, sampai saya semester 5 itu, semua kerjaan profesor saya mau nge-review paper yang mau publish di jurnal tertentu, beliau diundang gitu. Diundang dan akhirnya kerjaan review itu dikasih ke saya. Alasannya apa, Bapak Ibu? Itu sebagai kamu latihan supaya nanti kalau kamu nulis, kalau kamu submit, kamu akan tahu gimana kamu harus menulis ke depannya. Jadi 2,5 tahun saya digodok untuk soal tulis menulis, kemudian kerjaan review mereview jurnal internasional dan jurnal nasional. Akhirnya saya menemukan satu kesimpulan dan itu sangat menarik. Tidak ada hal yang percuma, apapun yang diberikan oleh supervisor itu saya yakin itu untuk kebaikan kita. Percayalah itu. Jadi ketika supervisor ngasih kerjaan tertentu, jangan negatif thinking dulu gitu. Oke, coba aja dulu. Dan saya yakin suatu saat itu akan berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, itu poin untuk slide ini. Next. Oke, ini yang saya mau tekankan di awal. Kita harus mengurangi probabilitas ditolak di awal review atau desk rejection. Jadi, Pak, ada beberapa poin yang di highlights dari presentasinya profesor yang dari TU Delft, tapi saya juga masukkan poin saya sendiri di sini. Gitu. Ada paper yang bagus discuss detail tentang avoid journal desk rejection ini. Saya taruh papernya di bawah, sumber referensinya di bawah. Ketika Bapak Ibu kurang puas dengan penjelasan saya, mungkin Bapak Ibu bisa baca dari situ. Wah, itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca itu seperti Anda membuka kunci dari sebuah rumah. Oh, oke, itu perlu waktu untuk memahami itu, nggak apa-apa, perlu waktu. Tapi coba buka kunci itu, Bapak Ibu akan tahu, oh oke, ini penting. Gitu. Oke, yang pertama, saya pengen menekankan kita harus menghindari, menghindari sloppiness. Sloppiness itu, kalau saya salah mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Menghindari bermalas-malasan ketika kita nulis paper, itu kita jangan males mereview kembali tulisan kita gitu loh. Dan kita mencoba untuk mengurangi error-error yang kelihatan sangat jelas gitu loh. Yang dengan kasat mata aja oke, ini error nih gitu. Jadi kita coba avoid itu semua. Jadi semua itu ada di tahap preparation dari manuskrip kita. Jadi jangan malas, baca berulang kali, puluhan kali, nggak masalah. Sampai benar-benar paper Bapak Ibu itu terasa nyaman dibaca. Untuk nge-feel nyaman dibaca itu nggak gampang, gitu loh. Anda harus membangun skill itu, membaca puluhan, ratusan, bahkan ribuan paper. Yang akhirnya Anda bisa ngomong kayak gini, kok papernya bagus ya? Saking bagusnya paper ini, saya nggak paham, gitu loh. Tapi saya tahu ceritanya menarik gitu. Bisa nggak saya bikin kayak gini? Nah, itu targetnya. Bisa nggak saya bikin paper yang orang lain sekali baca belum tentu paham gitu. Itu perlu pengetahuan khusus untuk memahami riset kita. Berarti riset kita sudah cukup dalam. Nah, itu tujuan nanti ke sana sebenarnya.
Kemudian, poin kedua, fit the journal's aim and scope. Jadi ketika kita mau submit paper, usahakan kita udah review dulu jurnal yang mau kita submit itu apa sih. Oh, tujuannya mereka itu, aim-nya mereka, scope-nya mereka itu segini loh. Gitu. Ketika kita memberikan riset yang di luar scope-nya mereka, otomatis itu akan di-reject di tahap awal. Jadi usahakan riset kita itu adalah masuk scope-nya mereka. Gitu. Jadi kembali lagi, itu kita harus obok-obok website-nya mereka. Itu sangat penting. Kemudian, poin keempat, itu tunjukkan bahwa kita sebagai penulis paper itu, penulis manuskrip itu, kita punya dan kita mengetahui empirical domain-nya gitu loh. Jadi gimana ya? Saya mohon maaf kalau saya menjelaskan di bahasa Indonesia, saya malah kesulitan memberikan poin bahasa Indonesia di sini. Tapi mungkin kalau saya coba boleh menjelaskan poin 4 ini, saya boleh ngomong kita itu harus punya knowledge base dari jurnal itu, gitu loh. Saya boleh nggak ngomong kayak gini? Saya mau submit ke jurnal AI, Artificial Intelligence in Engineering. Saya harus punya knowledge-nya itu, domainnya itu di AI gitu. Biarpun saya orang sipil, mau nggak mau gimana? Saya harus belajar hal-hal yang AI gitu loh. Dan itu akan terdeskripsi semua di paper kita. Saya yakin itu. Jadi poin keempat ini saya kira lebih ke menekankan itu ya, empirical domain knowledge-nya. Kemudian poin kelima, problemnya itu harus kita jelaskan sejelas mungkin gitu loh. Apa yang kita address? Spesifik boleh gitu, tapi bahasa kita jangan bertele-tele. Nah, itu. Membuat bahasa kita spesifik dan tidak bertele-tele itu nggak gampang. Itu perlu latihan. Latihannya gimana? Kita sering baca, sering baca. Saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, mari kita baca. Baca, baca, dan baca. Kita akan terbiasa dengan pola kata-katanya mereka. Gitu. Pola kata-kata mereka, dan itu akan tertanam di diri kita. Saya akan nulis kayak gini, gitu loh. Boleh, boleh. Sangat boleh. Gitu. Dan kita akan terbiasa kalau kita sudah bisa membangun, kalau saya boleh ngomong, sudah bisa membangun writing sense-nya, di situ akan muncul model tulisan Bapak Ibu itu ya seperti yang Bapak Ibu udah pernah baca sebelumnya gitu loh. Jadi membaca itu sangat penting. Baca riset orang itu sangat penting. Jangan kita geruduk tabrak saja lurus, yang penting saya ketemu hasil. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu sesuatu yang saya kira buang-buang waktu gitu loh. Kita harus tetap berpedoman pada riset orang yang sudah pernah dilakukan gitu loh. Dan kita kalau ngomong ke poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu poin yang knowledge gap itu cerita saya akan nyambung. Ketika kita sering baca, kita akan tahu, oh, riset kita itu telah kita petakan gitu. Kita petakan, kemudian ada gap yang mau kita isi. Fokuslah kita riset ke gap-nya ini gitu. Gimana sih nyari gap itu? Membangun itu semua harus dimulai dari praktis membaca jurnal internasional yang telah publish di jurnal-jurnal ternama gitu ya, jurnal-jurnal bagus. Kemudian ini tadi salah satu penyebab kita bisa di reject di tahap awal, itu poin yang ke-7 saya kira ya. Tadi saya pernah menyinggung juga, itu kontribusi kita itu nggak signifikan. Apa sih itu? Berarti riset kita itu kurang novel. Gimana cara kita nyari novelty? Nah, itu. Bangunlah sense of writing, sense of research itu dari membaca. Saya akan kesulitan menjelaskan apa itu lack of novelty, karena case kita itu beda-beda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya major yang berbeda, saya punya major yang berbeda. Jadi kalau saya ceritakan trik saya mencari novelty itu mungkin akan berbeda sama Bapak Ibu. Tapi kalau boleh saya generalkan, nyari novelty itu membangun sense kita itu dari awal, dari membaca gitu loh.
biasakan kita membaca, dan kemudian kita pahami, oh oke, ternyata masih ada knowledge gap di riset ini yang bisa kita masukkan dengan mungkin metode atau approach yang kita propose gitu. Kemudian poin berikutnya, jangan pernah memberikan atau mensubmit paper yang masih prematur atau belum siap. Jadi prematur itu model gimana ya? Prematur itu ya belum siap gitu aja. Paper kita tuh masih belum diorganize secara sistematik. Jadi masih perlu dikembangkan lagi gitu. Jadi itu tadi gunanya kita menginvite co-author kita sebagai orang yang mungkin bisa menjadi peer review dulu gitu loh untuk mengecek ini semua. Oke, kemudian ada plagiarism atau self plagiarism, itu saya kira hal yang wajib kita cek. Kemudian duplicate submission atau previously rejected submission. Saya pernah iseng sama profesor saya, kebetulan Bapak Ibu. Saya ngomong sama Prof, ini udah pernah di reject nih di paper Construction and Building Materials. Saya mau coba. Poin ini nih saya coba, saya eksperimen sendiri. Kita submit lagi yuk dengan topik yang berbeda. Kemudian kita tambahkan sesuatu, tapi conclusion-nya itu hampir-hampir mirip. Saya submit itu, 2 minggu saya dapat decision. Alhasil apa? This paper has been rejected previously, and please do not resubmit it. Jadi poin ini saya masukkan sendiri berdasarkan pengalaman saya. Gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu ketika sudah di reject di satu jurnal dengan topik yang sama, dengan riset konten yang cuma dirubah sedikit, terus Bapak Ibu coba masukkan ke jurnal itu. Jangan. Sebaiknya cari jurnal lain yang kira-kira potensial. Gitu ya. Dan saya juga dapat poin-poin penting ini juga dari paper orang ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen baca lebih jauh, di bawah slide ini saya taruh paper orang, dan itu open access. Bapak Ibu bisa download dan bisa baca lebih jauh lagi yang saya bicarakan tadi. Ya. Next. Typical mistakes ketika kita memberikan satu manuskrip ke jurnal. Oke, ini poin penting. Saya di sini kebetulan kalau teman-teman itu ternyata senang diskusi riset sama saya. Jadi saya kadang aneh, kenapa ya senang diskusi riset sama saya ya gitu. Jadi ya udahlah, saya kalau punya pengalaman saya share gitu. Oke. Terlalu banyak pesan, terlalu banyak hal dan terlalu luas yang kita berikan di paper itu malah memberikan satu opini negatif menurut saya. Kenapa? Good paper itu biasanya punya satu pesan khusus dalam satu paper. Gitu ya. Apa sih satu pesan itu? Oke, saya mau menyelesaikan permasalahan spesifik. Misalnya, saya boleh ngomong permasalahan spesifik itu di jembatan, ya karena case-nya saya akan ngomong struktur, saya ngomong jembatan, tapi saya mau ngomong dinamiknya aja, gitu loh. Dinamik bagian apa? Lebih spesifik lagi, bagian damping. Dampingnya kenapa? Gitu loh. Karena damping itu adalah pendekatan empiris. Mereka kasih 5%, 5% dari mana? Boleh nggak saya kasih 3%? Nah, itu yang namanya spesifik. Satu pesan, satu paper. Gitu loh. Oke? Kemudian saya boleh nggak ngomong spelling and grammar errors, itu udah common. Tapi kalau di lab saya, profesor dia ngomong gini, saya nggak betah ngecek grammar kamu, saya nggak betah ngecek spelling kamu, saya kasih kamu Grammarly, saya kasih kamu ChatGPT. Oh, oke, gitu. Dan mau nggak mau di situ akan mengharuskan kita untuk terbiasa nulis yang sistematik gitu loh, mengurangi error dan lain sebagainya. Kemudian boleh nggak sih kita bayar proofreader? Ya kalau kita punya uang funding,
misalnya di LPM sekian puluh juta, sekian ratus juta, boleh-boleh aja tuh kita submit ke perusahaan yang memang khusus untuk proofreading gitu loh. Dan di case-nya juga ketika saya menggunakan ChatGPT dan Grammarly, itu kami masih kadang-kadang kalau di tahap revisi itu saya bilang tadi 50-50 kesempatan keterima, kita akan submit revise paper kita itu ke perusahaan proofreader atau mungkin license proofreading. Itu ada. Kebetulan kami punya proofreader asal UK, beliau namanya Daniel McGregor. Jadi itu ketemu online dan kita masih berhubungan sampai sekarang. Itu kalau kita punya paper, kita kasih ke beliau. Tapi bahasanya itu beliau ngomong, Anda mau bahasa deskripsinya US native atau UK native begitu kan. Ya jadi itu tergantung ya. Kalau Anda punya funding akan lebih baik kalau kita bayar provider gitu ya. Tapi kalau kita mau build up skill, silakan pakai alat bantu AI, ChatGPT atau Grammarly. Kemudian kita bangun sense kita itu dari menulis manual. Gitu. Itu penting. Itu penting. Latihan menulis, biarpun kita punya grammar error, biarin aja gitu loh. Nanti kita coba masukin Grammarly, mereka akan cek gitu. Tools itu akan cek sendiri gitu. Ini kemudian next point keempat itu nggak ada objektif yang jelas atau pertanyaan riset yang jelas. Saya kira itu hal yang harus kita betul-betul kita hindari ya Bapak Ibu ya. Dalam satu riset itu kita munculkan misalnya satu pertanyaan. Ya kita berikan multi approach boleh, single approach boleh, tapi berikan discussion dan resultnya itu kalau bisa yang bisa diterima oleh scientific community, yang bisa diterima oleh khalayak luas gitu loh, tidak lokal Indonesia tapi juga global gitu loh. Itu tadi. Kemudian ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu tidak sesuai dengan aim dan scope. Saya kembali lagi mengingatkan aim dan scope jurnal itu penting. Jadi harus diobok-obok dulu, kemudian riset kita baru menyesuaikan, boleh kayak gitu, atau riset kita sudah ditata sedemikian rupa dan kita cari jurnal yang sesuai yang memiliki scope riset kita tersebut gitu. Itu juga boleh. Nah, poin terakhir ini yang sejujurnya saya sampaikan di sini, tapi juga to be honest saya melakukannya gitu di paper saya yang paper kami yang kedua. Rasanya saya terlalu arogan saya ngomong paper saya ya, tapi itu paper kami ya, paper kami yang kedua. Jujur saja saya mengcapitalize salah satu finding dari research yang itu menurut saya signifikan, tapi saya abaikan. Saya tahu saya abaikan, tapi itu sebenarnya nggak bagus ya Bapak Ibu, jangan ditiru ya. Tapi itu belajar dari pengalaman saya, kalau bisa jangan ditiru. Kalau kepepet nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan. Jadi neglecting findings of the prior studies itu nggak boleh. Jadi temuan terdahulu itu kalau bisa memang kalau mirip dengan riset kita ya kita akomodasi, kita bandingkan dengan riset kita. Jadi itu nanti jadinya comparative study. Saya kira kesana nanti larinya. Next. Oke, ini yang mau saya tekankan kembali kalau kita ngomong mau submit paper, itu yang nggak kalah penting adalah guideline. Guideline for authors dari setiap jurnal itu berbeda-beda. Unik. Disitulah hal yang menarik dari dunia perjurnalan. Ketika Anda mentargetkan satu jurnal, Anda nggak bisa mengeneralisasikan semua guideline mereka itu ke jurnal yang lain. Gitu. Next, apa yang perlu diperhatikan? Gitu. Kalau kita mau submit jurnal, impact factor itu penting. Jadi, boleh nggak saya ngomong Q1 jurnal? Boleh Q1, Q2, Q3. Tapi kalau kita jeli, impact factornya itu bervariasi, Bapak Ibu. Jadi Q1 juga dengan IF yang standar, itu ada Q1 gitu loh. Yang 3, sekian, itu juga udah Q1. Kenapa? Karena
tiap 2 tahun sekali saya kira jurnal itu mengalami penilaian ya yang mengakibatkan IF mereka itu di scoring di scoring periodically 2 tahun 2 tahunan gitu. Jadi IF itu penting, publication time dan publication review itu penting. Oh sorry, review time dan publication time itu penting. Yang nggak kalah penting itu adalah acceptance rate-nya. Jadi Bapak Ibu kalau terdesak misalnya deadline misalnya dapat di RPM Dikti sekian puluh juta, 3 paper, 2 paper, 1 paper, tapi belum ada yang terpublish. Saya mau cari review yang cepat, tapi dengan probability keterima itu tinggi, gitu loh. Jadi jelilah untuk membaca di masing-masing laman website jurnal, karena nggak semua jurnal ngasih insight tentang ini, gitu loh. Umumnya Elsevier itu ngasih, tapi kalau Springer dan Sage Publication atau Francis and Tyler itu saya kira nggak ngasih mereka. Tapi kalau saya salah mau saya dikoreksi. Ya, kalau mungkin kira-kira Bapak Ibu punya pengalaman publish dan submit di jurnal yang lain. Tapi saya mendapatkan Elsevier itu umumnya mereka kasih pandangan tentang waktu review, kemudian probability keterima, kemudian waktu publikasinya juga mereka kasih gitu. Apa yang nggak kalah penting di sini adalah abstracting dan indexingnya. Di sini ada di bagian bawah dari jurnal ini. Bapak Ibu kalau teliti itu akan kelihatan ya modelnya terindeks Scopus, WOS, EI, SCI, SCIE itu ada semua. Jadi apa yang kita perlukan di sini ketelitian kita untuk melihat indexing mereka itu seperti apa gitu. Jadi jangan lupa apakah jurnal ini juga potensial sebagai salah satu jurnal yang predator. Itu juga hati-hati. Saya kira banyak video di YouTube yang memberikan tips bagaimana mengidentifikasi jurnal-jurnal yang predator itu. Tapi mungkin kita nggak akan bahas di sini ya, Bapak Ibu ya, karena saya yakin itu di pembahasan lain bersama orang lain itu jauh lebih jauh lebih komprehensif saya kira ya. Next. Oke, ini sama. Oh, oke. Ini bedanya tadi mereka berikan yang di atas tadi mereka berikan review time, tapi kalau yang di bawah itu mereka nggak berikan review time-nya gitu ya. Jadi ini ada yang untuk Springer itu mereka kasih review time-nya juga. Aim dan scope-nya saya lingkari, journal updates-nya juga saya lingkari. Kebetulan kami dulu pernah publish di sini, jadi saya pernah ngobrol ini dulu. Ini yang penting. Ada istilah-istilah di jurnal itu yang common begini, kalau Bapak Ibu submit itu. Submission to the first decision, itu artinya review tahap awal itu 45 hari, gitu loh. Mediannya, rata-ratanya, gitu. Tapi mungkin bisa lebih, bisa kurang, gitu loh. Cuma yang mereka tampilkan di sini ada nilai rata waktu reviewnya mereka gitu di jurnal mereka ini gitu. Kemudian IF-nya berapa? IF-nya 3, lumayan 3, itu. Saya boleh ngomong 3, itu udah Q1 Bapak Ibu. Jadi kalau mau ngejar Q1 tapi kira-kira tahu nih kualitas paper kita segini. Tapi saya pengen Q1 gitu loh. Cari IF-nya yang mepet-mepet. Yang mepet-mepet itu artinya Bapak Ibu kalau survei di skema Mago itu cari aja IF-nya itu yang rendah, SGR rendah, IF rendah, tapi masuk Q1 itu ada. Gitu. Jadi ketelitian kita memilah jurnal yang potensial itu penting. Saya akan hanya share triknya dan saya harap Bapak Ibu dapat main poinnya. Nanti eksekusi silakan eksekusi. Gitu. Cobalah, luar biasa seru. Jadi itu seperti mencari, boleh nggak sih saya ngomong seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Boleh. Seperti mencari bongkahan emas di dalam tanah? Boleh, boleh. Gitu. Jadi sangat penting untuk
apa ya istilahnya, sangat penting untuk punya rasa ingin tahu, tapi kalau bisa efisien, efisien dan ini bisa diterima gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu, salah satu paper kita itu tentang robotik di sini. Di Natural Hazard itu paper yang kedua itu tentang robotik. Tapi yang kami tekankan itu adalah integrasi robotik penyuplai makanan kepada korban gempa. Boleh nggak di Natural Hazard? Boleh. Karena Natural Hazard itu saya berani ngomong ini multidisciplinary research gitu loh. Nanti saya kasih highlight kenapa harus multidisciplinary research. Oke? Okay? Kemudian about this jurnalnya kita harus baca, indexingnya dan lain-lain itu juga penting. Oke, next saya kira ini sama. Nah, ini salah satu jurnal yang mungkin akan saya targetkan nanti, tapi ini kebetulan Q2 ya, tapi papernya belum selesai karena ini masih bolak-balik, kami masih mengerjakan ini. Kebetulan saya kerja sama salah satu dosen kita, itu Pak Raji. Sebenarnya ini, to be honest, ini option terakhir saya, gitu loh. Apa ya? Ini saya nggak terlalu struck. Saya pengen nyoba yang lebih tinggi dulu, gitu loh. Jadi nanti ini option terakhir lah, kalau boleh. Gitu. Option kedua, ketiga, dan sekian. Tapi ini nggak jadi option saya yang pertama. Kenapa? IF-nya rendah, Q2, reviewer yang kita suggest itu hanya 2, dan review time-nya lumayan cepat. Itu sekitar 2 bulanan ya. Saya kira lumayan cepat lah. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya mau highlight kenapa multidisciplinary research, multidisciplinary journal itu lebih potensial untuk paper kita accepted. Karena mereka punya reviewer itu juga dari orang-orang yang berbeda. Terkadang, kalau beruntung kita dapat review yang nggak benar-benar expert di bidang itu, gitu loh. Mereka hanya pernah publish di jurnal itu atau publish di jurnal lain, tapi topiknya agak-agak mirip-mirip. Mungkin expertnya cuma di satu bidang. Seperti tadi saya ngomong robotik integrasi dengan real time waktu gempa. Ketika ada gempa, ada gelombang, robotnya langsung nyala. Itu salah satu paper kita yang udah publish di jurnal Multidisciplinary Research di Natural Hazard tadi. Jadi mungkin beruntungnya kami itu dapat expert yang di bidang gempanya gitu loh. Jadi beliau tertarik di gempanya dan ini integrasi dengan teknologi saat ini gitu. Dan sepertinya potensial gitu. Ya udah oke, saya review, saya kasih rekomend bagus, tapi major revision apa-apa. Kami lakukan major revision dan akhirnya accepted gitu. Jadi multidisciplinary research itu potensial. Next. Hints itu hints dulu ya. Hints dan tips. Ini hampir sudah saya bahas semua. Jadi akan lebih cepat nanti saya ngomong di sini ya. Kita diskusi ini akan lebih cepat. Fokus ke ngasih impact ke komunitas kita gitu loh. Jadi kalau kita majornya di sipil, tapi kita kasih kontribusi knowledge di bidang robotik, kita kasih kontribusi knowledge di bidang AI, padahal kita orang sipil atau kita orang tambang, tapi kita coba riset kolaborasi dengan AI. Itu kita kasih impact gitu loh di domain riset kita yang umumnya ya mungkin hanya eksperimen gitu loh. Itu udah nggak begitu menarik lagi gitu di mata editor dan reviewer gitu. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang pertama mengadres topik tertentu. Gimana caranya? Baca banyak jurnal. Ketika Anda baca banyak jurnal, Anda akan menimbulkan satu pertanyaan. Kayaknya belum pernah ada deh yang di sini. Boleh nggak saya riset? Boleh. Itu salah satu poin yang kedua ini yang ngasih penekanan be the first one that addressing a topic. Itu penting juga.
Profesor saya itu orang sipil, tapi beliau S2-nya juga orang elektro. Jadi beliau lebih suka hal-hal yang berbau robotik. Tapi ketika itu kena ke hal-hal yang berbau sipil, yang stres saya. Saya mau nggak mau harus belajar hal yang saya nggak kuasai gitu loh, biarpun itu di bidang sipil gitu. Cuman beliau telah mendelegasikan, saya nggak mau tahu urusan sipilnya di kamu, tapi kalau robotik di saya, oke, fine. Itu hubungan profesional to profesional. Jadi kita telah didelegasikan dengan kepercayaan, oh Anda belajar bidang ini, biar saya fokus ke sini. Nanti kita jadikan ini satu riset. Gitu. Nah, ini yang poin yang luar biasa penting yang pengen saya sampaikan. Poin yang kelima itu, ketika kita submit paper, itu kita biasanya diminta untuk merekomendasikan reviewer. Jangan pernah kosongkan itu, karena kalau kita kosongkan itu, kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, cara nyari reviewer ini gimana? Boleh nggak sih saya cari reviewer yang menguntungkan saya? Boleh. Tapi ada ketentuan di jurnal itu, misalnya reviewer yang Anda rekomendasikan itu selama 3 tahun bukan merupakan co-author Anda. Ada itu. Jadi, triknya di sini saya mau sharing apa ya, partnernya dari profesor saya, supervisornya dari profesor saya juga, atau saya boleh ngomong itu grand supervisornya, itu, oh sorry, grand supervisornya saya, itu saya punya link ke beliau. Gitu. Beliau adalah counselor profesor di Berkeley University. Jadi ketika prof saya postdoc di sana, beliau punya supervisor. Dan itu juga saya pernah connect via email. Dan saya coba berhubungan. Jadi apa yang mau saya tekankan di sini? Ketika Anda punya kesempatan, misalnya studi doktoral, PhD, usahakan partner dari supervisor Anda itu menjadi partner Anda ketika lulus. Itu penting. Karena itu akan memberikan kesempatan kepada reviewer untuk, atau kesempatan kepada editor itu untuk, oh, oke, reviewer yang Anda suggest ini bukan orang sembarangan gitu. Bukan orang sembarangan dan orang yang betul-betul expert di bidangnya gitu, dan sesuai dengan manuskrip yang Anda submit gitu. Itu penting. Jadi usahakan ambil keuntungan relasi dari supervisor Anda itu menjadi relasi Anda. Itu penting. Next, usahakan memasukkan reviewer itu dari editorial board. Saya boleh ngomong nggak? Saya masukkan reviewer, kalau saya benar-benar nggak ada referensi reviewer siapapun nih, saya memasukkan reviewer dari jurnal itu aja sebagai rekomendasi. Boleh nggak? Boleh gitu. Tapi harus benar-benar beliau itu expert di bidang paper kita gitu. Itu penting. Boleh nggak saya ambil dari jurnal lain? Boleh. Itu malah luar biasa, boleh. Tapi akan lebih baik kalau kita kenal dengan beliau. Mungkin physically kita nggak kenal, tapi minimal kita udah pernah chat via email atau via pesan pribadi. Itu boleh. Tapi saya kira kalau Anda punya email dari seorang profesor yang terkenal, itu sudah luar biasa bagus. Ya. Kemudian saya mau tekankan, oke, poin berikutnya itu develop a new theory for novel system. Di sini saya berani ngomong, saya nggak bisa teoritis. Yang hal yang terlalu berbau teoritis, matematis, saya nggak mampu. Tapi profesor saya itu adalah orang yang praktikal. Dan beliau adalah orang yang fokus ke pengembangan perangkat sistem. Jadi kami itu fokus ke mengembangkan novel system, robot integration, applied engineering to civil infrastructure. Itu semua yang kami lakukan. Tapi kita membangun ekosistem riset itu berbasis robotik dan berbasis AI. Nah itu karena robotik itu basicnya profesor saya. Kalau AI itu apa yang dia dalami dan geluti sekarang, jadi mau nggak mau semua studentnya itu lari ke AI dan machine learning. And then next, saya kira
submit data itu harus yang komplit ya. Submit include highlight, video, supplementary research data. Kalau di AI itu ada yang namanya dataset atau apapun itu yang bisa men-increase awareness dari paper kita. Kalau paper kita itu accepted gitu. Jadi semua komponen ini harus ada. Jadi kalau kita bermain AI, datasetnya kita submit juga gitu loh. Siapa tahu reviewernya itu tertarik pengen running sendiri. Sorry, saya pengen running nih, boleh nggak codingnya kamu kirim? Tapi sebagai gantinya, saya berikan kamu kesempatan major revision. Oke, fine. Selama kita dikasih major revision, kesempatan major revision, itu udah 50-50. Mereka mau coba running coding kita, valid nggak sih data kita ini gitu loh, untuk memprediksi satu keadaan tertentu, misalnya kalau kita pakai approach AI atau ML. Itu salah satu yang namanya supplementary research data. Next, saya tekankan itu adalah maksimalkan AI tools, ChatGPT, Grammarly, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu. Jangan 100% percaya, tapi mereka bisa membantu. Terutama ChatGPT ya, terutama ChatGPT. Mereka harus kita filter. Sorry, bukan mereka. Alatnya ChatGPT itu harus kita filter. Jadi outputnya itu apa, kita filter lagi. Jadi kalau di saya tulis nih Inggrisnya, satu paragraf. Biasanya saya minta ChatGPT, rewrite for clarity. Mereka suggest hal yang lebih general. Lebih general itu nanti saya copy ke Word, terus saya kasih bahasa spesifik yang ada di situ. Kalau kita ngomong metode itu kan pasti lebih spesifik ya. Kemudian saya masukkan yang telah saya revisi itu ke Grammarly lagi gitu loh. Jadi filternya itu luar biasa banyak. Setelah dari Grammarly saya cek lagi nih bahasa Indonesianya masuk nggak ya. Karena saya malah cek ke bahasa Indonesia itu bagian akhir. Kalau di Grammarly-nya itu saya translate ke Google Translate ternyata udah oke, udah bisa saya terima, fine. Saya pakai versi terakhir adalah yang dari Grammarly. Karena dari Grammarly itu yang sudah saya revisi lagi dan lagi gitu dengan banyak pertimbangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini poin terakhir yang mau saya tekankan. Gain the writing and graphing skills by reading thousands of journals and then practice them. 2,5 tahun, 3 tahun, dan mungkin sampai ke depan, saya akan masih terus melatih skill menulis saya, karena skill menulis saya itu harus terus saya improve. Buktinya apa harus terus saya improve? Buktinya ketika di tahap review, mereka selalu ngomong, grammar Anda nggak terlalu bagus. Mohon ke proofread. Hello, proofread itu salah satu teknik pinter orang-orang sistem jurnal. Proofread di sistem itu kita bayar. Bayar itu akan memberikan uang kepada pihak jurnal dengan iming-iming imbalan, mungkin akan bisa diterima, tapi nggak 100% itu akan keterima. Enggak. Jadi saya akan ngomong kenapa writing skills dan graphing skills itu penting untuk dilatih. Karena kalau kita punya kemampuan itu semua, kita nggak perlu profit, Bapak Ibu. Mungkin kita masih perlu profit, tapi dari orang yang benar-benar di major kita. Bukan soal grammarnya, tapi lebih ke soal novelty-nya. Karena eye-catching untuk novelty itu dilatih terus-menerus, dan saya berani ngomong, kebanyakan doktor, profesor di Indonesia, mereka pasti punya skills itu. Kenapa? Karena mereka udah dilatih dari awal untuk capture novelty dari satu research. Dan saya yakin itu. Ketika Bapak Ibu berbicara dengan seseorang, Bapak Ibu akan tahu, oh oke, orang ini tahu banyak hal. Saya pengen belajar dari beliau. To be honest, saya nggak belajar banyak hal dari profesor saya, tapi saya difasilitasi banyak hal untuk belajar. Itu salah satu kelebihan profesor saya. Jadi saya belajar dari hal-hal yang lainnya gitu. Saya belajar dari kegagalan. Saya pernah tadi di Natural Hazard itu kali ke-9 saya submit.
Berarti 8 kali sebelumnya di 8 jurnal yang berbeda dengan 8 format yang berbeda, tidak hanya saya ganti sedikit-sedikit, major saya gantinya, sampai akhirnya accepted ke 9 kali. Itu juga IF-nya itu 3 koma, dan kebetulan itu Q1. Gitu. Saya belajar dari kegagalan, saya belajar dari proses yang tidak semua orang punya kesempatan itu, tapi saya punya kesempatan itu, saya pengen share ke Bapak Ibu sekalian. Dan tahap itu saya alami semua, mulai dari fail, gagal, nangis, semester 1-2 saya nangis Bapak Ibu. Ditolak, saya ditolak, sering ditolak. Kemudian saya menyangkal diri saya sendiri, bener nggak sih yang saya lakukan ini, gitu loh. And by the end, publish. Itu satu kemenangan dan kepuasan tersendiri kalau Bapak Ibu udah Q1, IF tinggi, SCI. Oke, itu saya nggak bisa describe dengan kata-kata, tapi feeling-nya itu luar biasa. Silakan. Saya yakin setelah ini, Bapak Ibu jangan aim jurnal yang Q2, Q3, Q4. Aim Q1, karena dari Q1 kita bisa belajar banyak hal. Oke, kita coba sepakati itu dulu. Ya. Next. Jika Bapak Ibu pengen submit paper, saya punya contoh. Saya punya cover letter, highlights, dan umumnya ini Elsevier ya, karena ada declaration of interest itu biasanya Elsevier punya. Tapi paper lain juga punya, cuman nggak bentuk file, tapi biasanya dimasukkan di manuskrip. Kemudian kita harus nyiapin tadi cover letter, saya punya contoh, di sini juga saya kasih highlights, saya kasih contoh highlights, tapi to be honest, yang bikin highlights di paper ini prof saya kayaknya. Saya bagian highlights itu saya nggak bikin karena beliau mau poinnya itu di sini gitu. Padahal saya misalnya saya punya masukan nih Prof, saya pengen di highlight ini, enggak, saya pengen ini aja. Akhirnya ini rekomendasi beliau, highlights-nya di situ. Kemudian kalau kita submit manuskrip itu biasakan punya line number. Jadi nomor garis. Jadi ketika reviewer itu menilai, mereka mengadres, oke, pada line sekian Anda menulis ini. Kenapa? Gitu. Pada line sekian sampai sekian Anda menulis ini. Tapi menurut saya nggak kayak gini loh nyatanya. Gitu. Sering. Contoh, saya punya sanggahan, saya punya komentar pedas, saya punya komentar sinis, semua hasil review itu saya ada semua. Kalau mau baca, silahkan baca, nanti saya kirim. Tapi saya setahun di sini saya sering nangis. Itu sulit banget untuk belajar hal itu. Karena kita dituntut mau nggak mau harus bisa nulis. Gitu. Kemudian, ini tadi yang saya bilang, suggesting reviewer itu kita harus nyiapkan dulu nih, sebelum submit, kita harus nyiapkan siapa reviewer yang mau kita suggest. Biasanya kalau Elsevier, kebetulan IF-nya itu di atas 5 ya, biasanya 7, itu 7, sampai 10, itu reviewernya mereka minta suggest 5. Bayangkan Bapak Ibu kalau disuruh nyari 5 reviewer yang potensial, mau kenalan kemana? Nggak bisa. Akhirnya, kadang-kadang saya itu cari orang yang benar-benar relate sama riset saya. Saya cari di website universitas tertentu dan benar-benar expert di bidang tertentu. Saya cokot nama mereka, biar mereka mungkin mereka nggak terlalu benefit untuk saya. Tapi saya cokot mereka karena mereka betul-betul expert di bidang itu. Gitu loh. Jadi, boleh nggak sih kita suggest orang yang nggak kita kenal? Boleh. Selama itu betul-betul expert dan kita nilai capable untuk mereview riset kita. Itu ya. Kita sepakati di situ dulu. Ini yang mau saya sharing. Ini saya ketemu beliau ini ya, YouTube beliau ini, saya kaget. Di sini saya mengalami fase naik turun. Apa yang dia ceritakan, itu hampir semuanya saya alami. Kami alami di sini. Dan saya lihat bukti jelas, bukti konkret rekan-rekan sepupu, terus perjuangan saya di sini ini mengalami itu semua.
Bapak Ibu percaya nggak percaya, ketika Bapak Ibu melakukan studi doktoral, ada unwritten rules. Boleh nggak sih saya ngomong hukum yang nggak tertulis, tapi itu common? Boleh. Jadi ada hierarki. Di atas itu adalah supervisor Anda. Di bawah itu anak doktoral, anak PhD. Di bawahnya lagi ada anak master. Jadi segitiga begini. Main in comment-nya itu selalu bos di atas. Supervisor, saya mau kamu ngerjain riset seperti ini. Anak S3 pusing. Anak S3 ada disuruh mikirin riset mereka sendiri, tapi mereka juga harus mikirin riset profesornya yang ngejar publikasi banyak. Stres nggak? Stres. Akhirnya kita negotiate sama profesor, Prof, kalau gini caranya saya nggak mampu. Gimana? Saya mau delegasikan ini ke anak master. Oke, good. Di case saya itu nge-supervise satu anak master. Hampir tiap semester hampir tiap tahun saya nge-supervise satu anak master untuk bantu riset. Jadi, dialokasikan satu anak master ke saya, sisanya ke Prof. Karena kita punya riset interest yang berbeda. Bahkan saya dan Prof saya itu berbeda. Jadi beliau senang robotik, saya senang sipil strukturnya gitu. Jadi Prof, kalau gitu caranya, saya perlu anak nih buat bantu gitu. Kalau Prof perlu saya bantu gitu. Itu saya di-treat seperti itu tahun ketiga. Tahun kedua, tahun ketiga saya udah mulai treat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, silahkan kalau mau tahu seputar dunia perkuliahan, anak doktoral, itu kunjungi YouTube-nya beliau. Terkadang saya bertanya-tanya, kenapa saya harus melakukan ini? Sampai dia ngomong di highlights. Ada 6 alasan kenapa Anda tidak perlu dan tidak semestinya melakukan studi doktoral atau do PhD. Tapi to be honest, itu hanya caption, hanya title. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke situ dan mulai obok-obok isi videonya, ternyata alasannya itu kalau kita bisa memilah dan memberikan batasan tertentu dengan supervisor kita aman. Gitu. Nggak apa-apa kita melakukan studi doktoral, nggak apa-apa. Tapi kita harus berani ngomong, Prof, saya nggak mampu. Saya hanya mampu di sini. Gimana dong? Oh, oke, saya kasih kamu 4 tahun. Gimana kalau kamu nggak bisa? Prof, kasih saya 4 tahun, saya hanya boleh 2 paper. Gimana dong? Saya hanya ngejar syarat minimal untuk lulus 2 paper. Boleh nggak? Gitu. No, saya mau kamu 5 paper atau 7 paper, boleh nggak? Boleh, tapi saya delegasikan ini semua ke anak-anak lain gitu. Saya nggak mampu sendiri gitu. Apalagi kita terbatas waktu, beasiswa yang hanya mungkin 3 sampai 4 tahun ya. Habis itu pusing, kalau nggak ada beasiswa gimana kita nggak bisa lanjut gitu. Jadi skill negosiasi itu penting gitu loh. Kalau Anda punya sesuatu, bernegosiasilah sama promotor Anda atau supervisor Anda. Tapi kalau Anda nggak punya sesuatu, jadi yes man itu akan sangat-sangat depressing. Gitu. Jadi ketika Prof minta, kerjaan ini dong. Oh, oke, Prof, saya coba dulu. Wah, stres kita. Jujur aja di sini banyak teman-teman saya yang dekat dengan saya itu. Saya beberapa kali mau pulang Indo. Saya ngomong saya nggak mampu. Akhir tahun 2022 saya sampai ngomong ke Bu Iin, saya nggak mau pulang lagi. Oh, kenapa? Saya nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Apa alasannya? Saya ada masalah sama supervisor. Apa masalahnya? Bisa nggak kalian ngomong baik-baik? Saat itu 2022 akhir, kebetulan saya punya masalah. Kita clash di situ karena saya coba keluar dari zona intimidasi dan perbabuan menulis paper, itu bahasa kasarnya. Saya coba keluar dari situ dan akhirnya saya keluar. Tahun ketiga, tahun keempat saya di-treat sebagai profesional karena saya punya sesuatu gitu. Oke, saya treat kamu seperti ini. Sanksinya apa? 3 paper saya yang untuk share publish, saya nggak bisa mencantumkan politeknik. Sedih. Padahal di paper sebelumnya, afiliasi saya masukkan politeknik. Next paper, saya disanksi nggak boleh memasukkan afiliasi politeknik karena saya dicantum jadi nama pertama dan karena saya tidak mau membantu profesor saya untuk menulis riset lagi gitu. Tapi
India, beliau akhirnya ke sekarang melunak ya. Saya kira melunak. Akhirnya beliau masih mencoba. Boleh nggak sih saya minta bantu? Bahasanya lebih halus, bukan bossy, tapi lebih kayak, could you help me to do enhance the figure like something this one, this one, this one, this one. Ya oke, bahasanya lebih halus. Saya boleh terima itu, gitu loh. Karena beliau minta tolong. Tapi 2 tahun sebelumnya itu bukan minta tolong, itu tolong berkedok intimidasi gitu. Sebenarnya intimidasi lebih ke ada plus ada minus. Saya belajar banyak hal, tapi minusnya juga akhirnya saya telat riset. Akhirnya saya baru mulai riset di semester 5. Semester 6 saya mulai nulis. Semester 7, 8 saya fokus submit. Gitu. Jadi ngolah data, submit, dan lain-lain. Jadi cobalah kalau mau dapat gambaran, kalau misalkan pertemuan kita yang kurang, kunjungi YouTube-nya beliau. Wah, luar biasa. Saya betul-betul menyesal karena ketemu YouTube ini itu ketika iseng-iseng scroll PSD meme, dan saya paling suka PSD meme karena jujur aja itu banyak sekali uh, apa ya fact-nya daripada meme-nya. Ya gitu, itu gambarannya sih. Tapi beliau ini bagus. Beliau lulusan PSD kemudian melakukan postdoktoral di Australia, dan apa yang dia sampaikan itu saya kira akan memberikan gambaran ke depan ketika ketika Bapak Ibu dapat tawaran, misalnya performance Bapak Ibu selama PSD itu bagus, Bapak Ibu akan dikasih tawaran postdoctoral position. To be honest, Bapak Ibu sekalian, saya dapat tawaran itu, dan di tahun kedua saya ngomong, oke, Prof, deal. Tahun ketiga saya berpikir kembali setelah baca ini, setelah menonton video dia. Ketika Anda melakukan studi doktoral, apa yang Anda kejar? Masih latihan, masih publish di paper yang punya impact paper yang bagus, ya kan? Tapi ketika Anda dapat poin itu di proses studi doktoral, ngapain harus postdoktoral? Postdoktoral itu hanya akan memperkaya dan membantu profesor Anda, bukan Anda. Meskipun Anda dapat benefit, tapi itu nggak signifikan. Anda dapat uang. Di Taiwan, itu salary postdoc itu 40 sampai 60 dolar Taiwan. Itu sekitar 20 sampai 30 juta bersih di luar project. Bayangkan Bapak Ibu. Menarik, menarik. Di tahun kedua saya mikir itu. Oke, saya ambil tawarannya Prof. Tapi di tahun ketiga, jujur aja, saya mikir lagi. Untuk apa? Kalau saya punya skill, untuk apa saya harus postdoc? Kalau saya punya, kalau saya juga mau build up skill-nya di postdoc, boleh, tapi jangan lama-lama. Setahun, 2 tahun maksimum. Setelah Anda memiliki relasi dengan orang-orang terdekat dari supervisor Anda itu, ya boleh dibilang relasi network kerja, jaringan kerja, cukup, stop. Anda harus keluar dari lingkaran itu. Ada satu video tentang postdoctoral student atau postdoctoral researcher dari sini. Ada. Saya baru buka itu tadi. Dan saya ngomong, iya, yang dia katakan itu benar. Saya berani ngomong itu. Ya, salary-nya menarik, menarik. Banyak orang Indo di Jerman, di Australia, bahkan di sini nggak mau pulang kalau udah postdoc. Kenapa? Mereka digaji bagus. Mereka dikasih tanggung jawab banyak, tapi digaji bagus. Untuk apa pulang? Itu. Saya tidak menyalahkan mereka untuk apa pulang, tapi di case saya, kemungkinan besar saya ingin pulang. Kebiasaan saya akan pulang. Gitu. Tawaran bagus, bagus, Bapak Ibu, hampir 10 kali gaji dosen, 10 kali gaji pokok, 10 kali gaji pokok ya. Ya, tertarik nggak? Tertarik. Sangat tertarik, 1-2 tahun kita bisa saving, beli rumah, nikah, banyak. Tapi ya itu, nggak semua orang dapat kesempatan itu, gitu loh. Ada yang alasannya karena keluarga, ada alasannya karena satu dan lain hal, saya kira kembali lagi itu akan kembali ke ekonomi ya. Menarik, luar biasa menarik. Tapi saya harap Bapak Ibu punya kesempatan untuk
mengenyam studi doktoral, kemudian Bapak Ibu akan sampai di titik di mana Bapak Ibu menarik kesimpulan berbeda dengan saya. Nggak apa-apa, gitu loh. Saya di proses studi saya menarik kesimpulan seperti ini. Bapak Ibu nggak harus seperti saya. Bapak Ibu dengan tuntutan kehidupan yang berbeda, major yang berbeda, saya yakin mungkin akan lebih tertarik untuk ngambil postdoktoral. Nggak apa-apa, boleh. Sangat boleh. Bagus. Bagus, gitu. Tapi di titik ini saya memberikan kesimpulan tidak cukup menarik untuk saya. Gitu loh. Ya. Jadi silakan kunjungi nanti. Luar biasa menarik. Saya yakinkan itu. And then sekian, mohon maaf saya ngomong nggak berhenti-berhenti. Silakan, kita punya waktu discuss apapun. Saya kira saya mau highlight research yang multidisiplin approach itu lebih menarik. Itu aja. Oke, kita diskusi apapun boleh. Akhirnya. Terima kasih Malan. Ya, sama-sama Terima kasih Pak. banyak. Pak Malan. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Apakah kena mute atau apa? Tapi ada suaranya. Ada. Ada, Pak. Ada, silakan. Agak ini apa? Agaknya jaringannya ya. Kebetulan HP saya ini agak lumayan lowbat. Oke. Ada beberapa yang ingin didiskusikan berkaitan dengan apa? Publikasi ini soalnya bisa jelas Pak di sana di Taiwan. Bisa Pak, bisa. Di saya kayaknya agak ini, mungkin sinyalnya juga. Karena nih nanti kalau misalnya mati mohon maaf ya, tapi nanti saya kan bisa buka apa namanya rekamannya kan. Bisa. Berkaitan dengan publikasi, saya juga sudah pernah ini. Siap. Sudah pernah mencoba beberapa jurnal yang Q1 yang diutamakan. Tapi memang ada standarnya yang memang agak lumayan berat juga kan, dan dari segi waktu dan sebagainya juga menjadi pertimbangan. Saya tuh ada kata kunci dari promotor tuh yang mengatakan kalau misalnya ada standar novelty dan ada standar kelayakan data yang memang menjadi suatu keharusan di Q1. Nah, itu saya belum dapat sampai sekarang. Standar novelty-nya itu yang kayak apa sama standar data yang layak untuk dipublikasikan di Q1. Mungkin beberapa jurnal saya itu memang belum layak atau mungkin belum pas kalau di Q1. Jadi masih di Q4 terus dia dipublikasi. Oke. Nah, itu mungkin Pak. Oke. Itu aja dulu Pak atau apa? Ada yang lain? Nah, itu dulu aja Pak. Takutnya nanti HP dimati nih. Oke. Saya kira gini Pak. Boleh nggak ya saya ngomong gini? Ada standar data yang benar-benar boleh mereka terima di Q1, Q2. Ada. Spesifiknya apa? Saya cuma berani ngomong gini. Data yang kita pakai itu haruslah bisa diterima secara global. Ketika kita memberikan satu data unik satu negara, bisa nggak dipakai negara lain? No. Yang kita kembangkan itu adalah satu approach untuk spesifik country kita aja. Misalnya country kita itu populernya sekarang di sawit, di tambang. Tapi apakah negara lain itu punya itu? Enggak, gitu loh. Jadi usahakan kita punya case itu bisa kita punya riset, kita punya approach, kita punya data unik yang bisa diterima dan orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan data yang berbeda. Itu loh Pak tujuannya. Yang kita propose itu jangan datanya. Yang kita propose itu approach-nya. Ya. Jadi approach yang bisa diterima oleh khalayak umum boleh dengan data yang dengan data yang reproducible. Data yang boleh diproduksi ulang gitu loh Pak. Yang orang bisa melakukan hal yang sama tapi data yang berbeda gitu. Oke, ketika Bapak fokus misalnya ke sawit, saya pengen fokusnya ke biji besi. Boleh nggak pakai teknik imaging satelit? Wah,
Masuk nggak tuh kira-kira? Nah, itu loh maksud saya pengen ngarahin ke sana gitu loh. Sesuatu yang saya juga sebenarnya garis merahnya itu saya belum ketemu, tapi saya berani ngomong data itu harus bisa dihasilkan ulang gitu loh dengan approach yang kita pakai. Nah, itu aja. Jangan 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 menekankan ke datanya, tapi data itu hanya sebagai objek. Yang kita tekankan novelty-nya itu adalah approach atau metodenya gitu. Karena ketika itu nggak ada di negara lain, nggak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau saya sebagai editor itu saya potong setengah poinnya, Pak. Wah, sulit ini gitu. Mungkin ini ya, mungkin lebih cocok ke jurnal lain gitu, tapi nggak ke jurnal kami karena kami punya standar ini loh gitu. Kira-kira Nah, kalau yang tadi Pak, standarnya untuk kedalaman novelty-nya kan beberapa misalnya topik subtopiknya tuh katalis misalkan kan cukup banyak tuh. Nah, kedalaman novelty yang memang menjadi standar di Q1 itu seperti apa, Pak? Kedalaman novelty-nya. Oke. Boleh nggak ya saya ngomong gini nih? Apa yang kami lakukan di lab kami itu adalah melakukan sesuatu yang nggak common di major kami. Jadi seperti halnya bidang kami itu sipil, Pak. Tapi kami fokus ke pengaplikasian robot-robot ini untuk bidang sipil. Jadi apa? Satu project itu bisa kita pakai untuk multi case gitu loh, dengan satu sistem yang sama, satu approach yang sama, tapi bisa kita apply untuk banyak kasus gitu. Sedalam apa tergantung kita lagi. Kita model riset itu, kalau model prof saya itu begini, dia multi approach dengan mencoba menyelesaikan satu masalah yang kompleks, tapi dia dekati dengan berbagai pendekatan gitu. Tapi kalau saya menangkap pendekatan Bapak itu adalah spesifik, dalam, dan sedalam mungkin gitu. Saya punya teman di National Health Research Institute-nya Taiwan, itu beliau dosen UNRAM, beliau lulusan UGM dan melakukan PhD di sini di istilahnya Badan Riset Nasional Kesehatannya Taiwan. Dia hanya disyaratkan begini, kamu boleh lulus tapi kamu harus publish di jurnal ranking 1 dengan IF 10, saya shock dengarnya itu. Mas, 10 koma itu hanya ada 2 kemungkinan. Entah Anda beruntung, entah riset Anda benar-benar dalam yang nggak pernah orang lain lakukan. Boleh nggak sih Pak saya ngomong gini? Ketika kita meneliti satu hal yang sama, kita bangun peta penelitiannya itu dari riset terdahulu, referensi kita. Tapi kita mencapai di satu titik kesimpulan, ternyata misalnya kok saya ngomong kesehatan, perilaku dari virus di dalam antibodi manusia itu ternyata tidak seperti yang orang harapkan, tidak seperti yang orang bayangkan. Ternyata mereka bukan gerak ke kiri ke kanan, ternyata juga loncat-loncat. Sesuatu yang sampai sedetail itu yang orang nggak bisa bayangkan. Itu kira-kira tingkat kedalamannya, Pak. Saya nggak bisa mendalamkan, saya nggak bisa mengukur sedalam apa, tapi tolak ukurnya begini aja. Ketika orang lain tidak menyangka dan kita juga kaget dengan hasil riset kita, itu sudah cukup dalam. Itu karena nggak ada tolak ukur sedalam apa itu nggak ada. Tapi yang ada kita coba semakin kuncup dan kuncup gitu loh, semakin terfokus gitu. Yang akhirnya pada kesimpulan kita boleh ngomong gini, orang lain itu menyimpulkan ini loh, tapi ternyata kami itu menemukan seperti ini nyatanya gitu. Itu satu novelty yang luar biasa. Saya shock ketika ada profesor di sini yang mensyaratkan anaknya boleh lulus satu paper aja, tapi IF-nya 10, kalau nggak salah minta 11 apa 12 ya. Saya shock. Mas yang bener Mas bisa lulus nggak gitu. Saya kaget. Bahkan di case kami itu dua paper publish di jurnal ranking 1, Q1 IF-nya 10, itu bagi saya kami beruntung. Jadi faktor beruntung itu juga ada, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut. Faktor beruntung itu ada ketika Anda beruntung, misalnya dapat reviewer yang orang Anda kenal, mereka akan kasih suggestion yang bagus gitu loh. Dengan major revise juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu salah satu beruntung. Saya bilang salah satu beruntung. Dan sekarang
kita sedang mengerjakan paper yang ketiga di jurnal IF 10 koma itu, yang ranking 1 itu. Dan saya baru menyelesaikan gambar kalau nggak salah ya kemarin. Prof minta revisi, saya revisi, terus saya kasih video. Ya, itu model keberuntungan ya. Tapi ya itu balik lagi. Saya kira nggak ada tolak ukur yang betul-betul precise kalau ngomong sedalam apa, itu nggak ada. Tapi ketika kita merasa orang lain menemukan ini, tapi saya menemukan ini loh, itu udah cukup dalam Pak untuk satu. Gitu. Ternyata dari sekian ratus paper yang saya baca, belum pernah nih ada yang menyimpulkan ini nih, tapi kami menyimpulkan itu, gitu loh. Itu. Ya, siap. Makasih Pak Alan. Mungkin untuk yang lain, silakan teman-teman yang lain kesempatan untuk sharing-sharingnya, silakan. Bapak Ibu. Pak Alan, izin sekarang di tempat kami itu sedang sholat maghrib nih, Pak Alan. Monggo. Jadi gimana teman-teman mau kita break dulu 15 menit atau kita sudahi? Nanti mungkin ada follow up-nya lagi dari kegiatan ini, bisa tanya-tanya Pak Alan, atau kita bikin Zoom meeting lagi kalau Pak Alan tentunya bersedia ya, gitu ya. Monggo, silakan. Terserah bagaimana teman-teman mau seperti apa. Pak Danu udah lagi sholat mungkin ya. Oke. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu hal lagi yang mau saya tekankan ya. Mungkin terakhir pesan dari saya, mungkin setelah ini akan ada follow up yang nggak apa-apa, sekalian juga kita selesaikan nggak apa-apa. Support dari keluarga ketika kita melakukan studi doktoral itu luar biasa penting. Support dari orang-orang terkasih, keluarga, suami, istri, anak, itu kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi ketika ada support system yang jatuh, itu akan sangat memberikan pengaruh yang besar. Efeknya saya kira masif ya untuk motivasi riset kita ya. Saya beberapa kali itu jatuh bangun dan belum lama juga jatuh dan coba sekarang bangun lagi. Ya itu kehidupan ya. Saya bilang support system itu perlu ketika kita melakukan studi doktoral, dan saya yakin itu bagi Pak Anto yang telah melakukan itu, beliau pasti mengalami, dan bagi kami yang sedang menjalani itu kami masih mengalami ya. Jadi jangan pernah takut untuk berdiskusi dengan orang lain, minta pendapat. Apapun mau ngambil keputusan krusial, itu silahkan didiskusikan secara matang. Ya, itu pesan terakhir kira-kira dari saya. Setelah ini mungkin saya selesai dulu. Kalau mau lanjut kita bisa lanjut. Kalau enggak juga kita next time kita bikin sesi lagi. Gitu. Oke, Bapak Ibu.